Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Terjebak di Pasar Gaib Gunung Salak. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Terjebak di Pasar Gaib Gunung Salak. Di tengah rasa takut yang terus membayang-bayangi kami berdua, kami pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Masih begitu panjang perjalanan kami, dan kami tidak ingin menyerah begitu saja. Tepat pukul 6 sore, kami pun akhirnya tiba di pos 4. Waktu maghrib pun sudah tiba. Dari ketinggian kami mendengar suara adzan yang terdengar cukup lirih. Papang pun langsung mengajakku untuk menunaikan sholat maghrib. Namun aku dengan mudah menolak ajakannya tersebut dengan alasan yang sangat sepele, yaitu aku merasa begitu lelah. Salah satu kesalahan yang aku anggap sepele, namun nyatanya hal tersebut sangatlah fatal. Aku hanya melihat Papang menunaikan ibadah sholat maghrib tak jauh dari tempatku beristirahat. Sementara aku memilih untuk merebus air dan membuat secangkir kopi untuk menghangatkan tubuhku. Kok kamu gak sholat? Iya bang, nanti saja, aku capek banget. Jangan gitulah, sholat kewajiban bagaimanapun keadaannya harus tetap dijalankan. Iya bang, santai, nanti saja. Karena aku terus menolak untuk sholat, Papang pun akhirnya memilih untuk diam dan memilih untuk menyeduh kopi dan meminumnya segera. Kami berdua menikmati momen istirahat kami di pos 4 ini. Tidak ada hal janggal yang terjadi di sini, sehingga aku pun merasa sedikit lega karenanya. Bang, kita jadi mau camp di pos berapa ini? Pos 6 saja. Sepertinya di sana medannya cukup landai dan cocok untuk kita mendirikan tenda. Masih cukup jauh dong kita berarti. Ya lumayan lah. Ya udahlah, yang terpenting kita bisa istirahat dengan nyaman di sana. Perjalanan yang sudah kami tempuh sudah cukup panjang. Kami pun perlu untuk mendirikan tenda, dan tidak mungkin kami terus beristirahat di bawah pohon tanpa alas ataupun lainnya. Sehingga kami pun perlu untuk membicarakannya. Tak hanya kopi yang kami nikmati, kami pun tidak lupa menyeruput sebatang rokok untuk kami hisap. Aku dan Papang memiliki kebiasaan yang serupa sehingga tidak sulit untuk kami saling bercengkrama satu sama lain. Setelah beristirahat cukup lama, kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Tentu medan yang akan kami lewati ke depan itu tidaklah mudah. Semakin naik ke atas, semakin sulit pula medan yang ada. Kami harus bisa menaklukkan medan yang tak biasa tersebut. Ayo nang, jalan lagi. Ayo. Selama perjalanan ini, hanya cahaya bulan dan cahaya dari headlamp lah yang menemani perjalanan kami menuju pos selanjutnya. Malam itu tidak ada cahaya bintang yang berkedip, hanya ada satu bulan di langit sana tanpa ada satu bintang yang bertebaran. Karena aku dan Papang terlalu sering berhenti untuk istirahat, kami pun tak kunjung sampai di puncak Gunung Salak. Namun, hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi kami. Sebab kami memang membutuhkan banyak istirahat karena memang medan yang harus kami lalui itu sangatlah sulit. Suasana malam itu masih sangat sepi. Kami belum juga mendengar kedatangan pendaki lain yang berlalu lalang. Kami benar-benar hanya berdua tanpa adanya orang lain. Padahal saat kami mendaki ke gunung-gunung lain, kami masih menjumpai banyak pendaki yang berlalu lalang tanpa henti. Sehingga suasana malam itu di Gunung Salak benar-benar mencekam karena kesunyian yang kami rasakan. Beruntung di sepanjang perjalanan dari pos 4 menuju pos 5, kami belum menjumpai hal-hal yang janggal. Bahkan,
Tak ada suara yang aneh sekalipun. Sehingga aku dan Papang pun benar-benar enjoy di sepanjang perjalanan dari pos 4 menuju pos 5. Meskipun medan yang harus kami lalui itu sangatlah sulit, karena sangat curam untuk dilalui, tidak jauh berbeda dengan medan di pos-pos sebelumnya. Tepat di jam 8 malam, kami pun akhirnya sampai di pos 5. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana, untuk sekedar makan dan juga minum. Kami tidak ingin berlama-lama di pos 5, karena perjalanan kami masih sangat panjang. Kami hanya beristirahat selama beberapa menit saja. Selang 30 menit kemudian, kami pun memilih untuk melanjutkan pendakian menuju pos 6 atau Puncak Salak. Perjalanan kami hampir sampai di tujuannya, namun medan yang harus kami lalui pun semakin berat untuk ditaklukkan di tengah-tengah rasa lelah yang terus membayangi kami berdua. Rasanya berat sekali, Bang. Apalagi medan ke atas semakin sulit. Sangat menantang. Kita sudah sampai sejauh ini. Masa mau berhenti begitu saja? Ucap Papang ada benarnya juga. Aku dan dia sudah berjalan sejauh ini, dan puncak sudah semakin dekat. Kami tidak mungkin menyerah begitu saja. Kami harus mampu untuk menuntaskan apa yang sudah kami lalui sebelumnya. Semakin malam, udara dingin semakin jelas kami rasakan. Namun karena kami terus bergerak untuk naik ke atas, dinginnya malam tidak berhasil melemahkan kami begitu saja. Beruntung malam itu hujan tidak lagi turun, sehingga medan yang kami lalui tidak begitu licin. Belum begitu jauh kami melangkah, tiba-tiba saja aku mendengar suara gamelan yang begitu lirih. Sontak hal tersebut membuatku menghentikan langkah kakiku. Bang, ada suara gamelan, Bang. Iya, hiraukan saja. Tapi suara itu benar-benar jelas loh. Iya, aku tahu. Tapi kita harus menghiraukan suara itu. Aku tidak bisa menghiraukan begitu saja, Bang. Alah, ikuti saja ucapanku, Nang. Tapi, Bang. Papang pun bergegas untuk menarikku agar aku bisa kembali melanjutkan perjalanan dan tidak lagi mengindahkan suara gamelan yang tak kunjung hilang tersebut. Aku terus bertanya-tanya kepada Papang, alasan aku harus menghiraukan suara itu. Sedangkan Papang sendiri tahu bahwa aku sangat menyukai alunan gamelan. Namun sepertinya ada hal lain yang luput dari pemikiranku yang kerdil ini. Daripada aku dan Papang saling berselisih karena persoalan gamelan, aku pun akhirnya memilih untuk mengikuti ucapan Papang agar tidak mengindahkan alunan gamelan yang aku dengar tersebut. Namun semakin aku berusaha untuk tidak mengindahkan alunan gamelan itu, suaranya semakin jelas terdengar di gendang telingaku. Rasanya ingin sekali aku datang ke sumber suara gamelan itu. Namun Papang dengan tegas melarangku. Ia berkata bahwa itu sangatlah berbahaya, bahkan keselamatan kami bisa menjadi taruhannya. Akhirnya aku pun kembali menuruti ucapan Papang karena aku tidak ingin kami berdua celaka. Perlahan demi perlahan suara alunan gamelan itu pun menghilang, dan kini berganti dengan suara lirih seorang perempuan yang terdengar seperti menyebut namaku. Nanang, Nanang. Suara lirih seorang perempuan yang tidak terlihat wujudnya. Aku pun kembali berhenti, dan hal tersebut membuat Papang kembali bertanya-tanya padaku. Apalagi, Nang? Itu, Papang. Ada perempuan yang memanggil namaku. Alah, hiraukan saja. Kita harus segera sampai di puncak. Tapi, Papang, dia memanggil namaku dulu. Itu artinya dia mengenal aku. Hiraukan saja, Nang, hiraukan. Tapi, Papang, kita harus melanjutkan perjalanan. Aku melihat wajah kesal dari diri Papang. Karena tidak ingin membuat Papang semakin kesal, akhirnya aku pun memilih untuk diam meskipun suara bisikan perempuan yang terus memanggilku masih terdengar begitu jelas. Namun aku lagi-lagi tidak ingin berselisih paham dengan Papang. Akhirnya aku pun berusaha dengan sangat keras untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara aneh yang aku dengar, entah itu suara gamelan ataupun suara orang yang memanggil namaku. Aku ingin lebih fokus dengan pendakian ini, alih-alih fokus dengan hal lainnya yang tentunya
membuat konsentrasiku terpecah seketika. Hari pun semakin larut, sementara kami tidak kunjung sampai di pos 6 atau Puncak Salak. Berkali-kali kami memutuskan untuk berhenti, setidaknya untuk melepaskan penat yang kami rasakan. Namun kami berhenti hanya beberapa menit saja, kemudian bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Saat kami sampai di persimpangan jalan, aku kembali mencium bau anyir yang terasa begitu pekat. Bahkan bau tersebut pun berhasil membuatku mual, sehingga aku muntah-muntah di persimpangan tersebut. Papang pun merasakan hal yang serupa, namun dia tidak sampai muntah-muntah, tidak sepertiku. Tahan, tahan. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Aku benar-benar tidak kuat, Papang. Aku berhenti dan bergegas untuk mengambil air mineral untuk meredakan mual yang aku rasakan ini. Aku juga mengoleskan minyak angin di perut dan di hidungku untuk menyamarkan bau anyir yang benar-benar tercium pekat. Mungkin ada hewan di dekat sini kali ya. Rasanya benar-benar anyir banget baunya. Jangan bicara begitu. Tahan. Namun jika dipikir-pikir lagi, bau yang tercium itu bukan seperti bau bangkai. Lebih mengarah ke bau anyir dan amis dari tubuh manusia. Apa mungkin ada jasad di dekat tempat kami berdiri di sini? Tanpa sadar bulu kuduku pun mulai berdiri. Muncul rasa takut yang menjadi-jadi dalam diriku. Aku pun memilih untuk berlari saat itu juga. Rasa takut benar-benar mampu menguasai tubuhku saat ini. Nang, mau kemana, hei? Tunggu! Ucap Papang yang tertinggal dariku saat itu. Aku tidak menghiraukan teriakan Papang saat itu. Pikiranku, aku harus pergi secepat mungkin. Bau anyir dan amis yang aku cium itu benar-benar begitu mirip dengan bau bangkai manusia. Dan aku tidak sanggup lagi untuk berada di tempat itu. Aku harus pergi, pikirku saat itu. Beruntung aku tidak salah dalam mengambil langkah. Sehingga meskipun aku berlari di tengah ketakutan, aku tidak tersesat di Gunung Salak. Papang pun menyusulku dari belakang. Kami berdua benar-benar berlari di sepanjang pendakian menuju pos 6 ini. Dan ketika kami menjumpai medan yang sulit, dengan sigap kami menaikinya dengan seutas tali tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kami seperti mendapatkan energi yang membuat kami mampu menaklukkan medan yang sesulit sekalipun. Setelah melewati perjalanan yang jauh di tengah medan yang sulit, kami pun akhirnya sampai di pos 6 atau Puncak Salak. Tak terasa keringat pun mengucur begitu deras dari tubuh kami. Nafas kami pun benar-benar tersengal-sengal. Saat pertama kali kami sampai di pos 6 atau puncak, kami langsung membaringkan tubuh kami di atas tanah karena rasa lelah yang tidak mampu lagi kami tahankan. Kenapa kamu lari duluan, Jenang? Aku merinding saat itu, hingga rasa takut pun berhasil menguasaiku, dan aku tidak lagi mampu berpikir panjang saat itu. Iya sih, harusnya kamu itu tunggu aku dulu. Iya, maaf. Setelah beberapa saat melepas lelah, kami pun kemudian mengeluarkan perlengkapan untuk kami membangun tenda. Kami pun kemudian bergegas untuk mendirikan tenda di pos 6 atau Puncak Salak. Kami saling bekerja sama untuk membangun tenda di tengah rasa takut yang belum juga mereda saat itu. Setelah tenda berhasil berdiri, kami pun kemudian memilih untuk duduk santai di depan tenda, membuat api unggun kecil dan mulai membuat makanan dan minuman hangat untuk menemani malam kami waktu itu. Perlahan demi perlahan rasa takut yang kami rasakan pun mulai mereda. Malam itu kami mulai menikmati keindahan puncak di bawah sinar rembulan yang begitu terang, meskipun tanpa adanya kerlap-kerlip cahaya bintang yang membersamainya. Saat kami masih menyantap makanan yang sebelumnya sudah kami siapkan, tiba-tiba saja kami mendengar suara gamelan. Kali ini bukan hanya suara gamelan yang terdengar, melainkan kami pun mendengar suara keramaian layaknya suara banyak orang sedang berlalu lalang. Persis seperti suara-suara yang biasa terdengar di sebuah pasar.
Aku dan Papang pun saling pandang tanpa berucap satu kalimat pun. Kami benar-benar kaget dengan suara-suara yang terdengar tak begitu jauh dari tempat kami mendirikan tenda. Tanpa sadar bulu kuduk kami pun mulai berdiri. Kami benar-benar bingung harus berbuat apa. Aku dan Papang terus saling pandang di tengah rasa takut yang terus membayangi kami berdua. Kami pun kemudian bergegas untuk masuk ke dalam tenda sembari membawa makanan yang sedang kami santap. Aku dan Papang kemudian melanjutkan makan kami di dalam tenda dengan rasa takut yang masih membayangi kami. Sebab suara itu tak kunjung hilang, justru semakin jelas terdengar. Aku dan Papang memilih untuk secepatnya menghabiskan makanan kami, dan setelahnya memilih untuk pergi tidur, alih-alih mengindahkan suara-suara yang telah membuat bulu kuduk kami merinding. Lebih baik kita secepatnya tidur, Nang. Semoga saja suara-suara itu lekas menghilang. Iya, Bang. Aku setuju. Kami pun akhirnya tertidur di dalam tenda dengan suara-suara gamelan dan suara-suara pasar yang tak kunjung mereda. Beruntung kami masih bisa memejamkan mata kami, meskipun rasa takut tetap saja membayangi. Saat aku dan Papang tertidur dengan begitu pulas, tiba-tiba saja tepat di tengah malam, aku terbangun dari tidurku. Entah apa yang sudah membangunkanku. Sudah ku coba untuk kembali tidur, namun tetap saja mataku masih terjaga dan enggan untuk tertutup begitu saja. Di luar tenda, aku masih mendengar suara ramai yang sangat mirip dengan suara di sebuah pasar. Ada orang saling tawar-menawar, ada pula yang sedang saling berjual beli. Bahkan kali ini, suara yang aku dengar itu benar-benar terasa begitu dekat, seperti aku berada di dalam pasar tersebut. Di satu sisi, aku sangat ingin membuka tenda untuk mengetahui suasana di luar sana, untuk memastikan suara yang aku dengar. Namun di sisi lain, aku benar-benar takut jika memang benar di luar sana ada sebuah pasar. Bukankah tidak mungkin ada sebuah pasar di atas ketinggian? Aku pun berusaha untuk membangunkan Papang, namun Papang tidak kunjung bangun. Ia benar-benar tidur dengan pulas, hingga tidak sedikit pun terbangun saat aku bangunkan. Papang memang orang yang sangat sulit untuk dibangunkan. Jangankan ucapanku, ada gempa bumi saja ia tidak akan mudah bangun. Ibarat kata Papang adalah orang yang benar-benar kebluk, hingga aku lelah sendiri saat membangunkannya. Karena Papang tak kunjung bangun, aku pun akhirnya nekat untuk membuka pintu tenda seorang diri. Berharap tidak ada sesuatu yang aneh di luar sana. Dengan perasaan cemas, perlahan-lahan aku pun mulai membuka penutup tenda. Aku benar-benar shock ketika mendapati ada sebuah pasar di depan tenda milik kami. Pasar itu benar-benar ramai. Ada pedagang, ada pula pembeli. Semuanya berlalu lalang tanpa henti. Suara-suara saling tawar-menawar antar pedagang dan pembeli itu pun benar-benar jelas terdengar. Seketika saja aku dibuat tercengang oleh apa yang ada di hadapanku saat itu. Aku harus keluar atau tidak ya? Aku bingung. Nyatanya aku benar-benar bingung. Apakah aku akan tetap berada di dalam tenda, atau justru memilih untuk keluar dan menikmati suasana pasar yang ada di hadapanku saat ini? Namun ada beberapa hal yang cukup janggal bagiku. Pencahayaan yang ada di pasar tersebut hanya menggunakan pencahayaan obor. Bahkan pakaian yang mereka kenakan pun tidak serupa dengan pakaian-pakaian orang di masa sekarang. Mereka mengenakan pakaian Jawa kuno yang sudah tidak dipakai lagi di era sekarang. Di pasar tersebut banyak sekali makanan yang dijajakan. Bukan hanya makanan, barang-barang lainnya pun diperjualbelikan di sana. Sontak hal tersebut semakin membuat aku penasaran. Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar dari tenda tanpa membangunkan Papang lagi, karena aku sudah cukup lelah membangunkannya dari tidur. Setelah keluar dari tenda, aku merasakan perbedaan kehidupan yang tidak mampu aku deskripsikan begitu saja.
Di tengah yang begitu gelap, hanya cahaya lampu oborlah yang menjadi sumber penerangan di pasar yang aku pijaki saat ini. Aku masih setengah tidak percaya dengan apa yang aku alami saat ini. Apakah ini benar nyata atau hanya halusinasiku semata? Aku pun kemudian memilih untuk berjalan-jalan menikmati keramaian pasar yang lama tidak aku rasakan. Orang-orang yang ada di dalam pasar tersebut nampak menatapku dengan tatapan sinis, seolah-olah menunjukkan sikap ketidaksukaan mereka akan kehadiranku di pasar ini. Apa mungkin aku telah melakukan kesalahan? Pikirku saat itu. Aku pun mencoba untuk tetap berpikiran positif. Mungkin saja mereka bersikap demikian karena dia tidak mengenalku. Aku adalah orang asing bagi mereka semua, sehingga mereka enggan untuk bersikap ramah padaku. Wajar saja, ini merupakan kali pertamaku menginjakan kaki di tempat yang cukup aneh bagiku. Aku tetap berusaha untuk bersikap tenang. Aku memandangi tiap pedagang yang ada di sana. Aku pun tak lupa untuk memperhatikan semua sikap yang ditunjukkan oleh para pembeli di pasar itu. Meskipun terasa aneh bagiku, namun aku tetap merasa nyaman berada di pasar tersebut. Sebab baru kali ini aku merasakan adanya keramaian di Gunung Salak. Sebab sedari aku naik dari base camp sampai di pos yang saat ini kami pijaki, aku berkeliling-keliling menikmati suasana pasar kala itu. Aroma makanan pun tercium begitu lezat, hingga aroma tersebut pun berhasil membuat perutku meronta-ronta karena rasa lapar yang datang secara tiba-tiba. Duh, lapar banget lagi. Apa boleh ya aku makan di sini? Ucapku lirih. Namun karena rasa lapar yang aku rasakan sudah tidak mampu lagi aku tahankan. Akhirnya aku pun kemudian mencoba untuk merogoh saku celana, berharap ada uang di dalamnya. Beruntung masih ada beberapa lembar uang di dalam saku celanaku. Aku pun kemudian bergegas untuk pergi ke salah satu pedagang makanan yang berada tak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Namun baru beberapa langkah saja aku berjalan, tiba-tiba saja aku merasa ada tangan seseorang yang sedang menahan kakiku untuk tidak pergi ke pedagang makanan tersebut. Aku pun kemudian mencoba untuk melihat ke arah kakiku. Namun tidak ada apapun di bawah kakiku. Namun anehnya, langkah kakiku masih saja berat. Tiba-tiba saja terdengar bisikan yang begitu lirih. Bisikan suara kakek tua yang terdengar sangat lirih. Jangan mendekat ke arahnya. Bisik suara kakek tua yang tidak aku lihat wujudnya. Aku pun mencoba untuk mencari sumber suara itu. Namun aku tidak menemukan apapun. Aku benar-benar dibuat bingung dengan bisikan yang tidak ada sumbernya itu. Setelah terdiam selama beberapa waktu, akhirnya kakiku pun berhasil digerakkan kembali. Namun bisikan itu masih tetap ada. Sontak hal tersebut pun membuat aku benar-benar bingung. Apa maksud dari bisikan itu? Apa alasan aku tidak boleh mendekat ke arah pedagang makanan di pasar itu? Apa ada sesuatu di balik semua ini? Aku pun memilih untuk tidak mengindahkan bisikan itu, sebab aku benar-benar semakin lapar, terlebih lagi setelah mencium bau lezat dari makanan yang dihidangkan tersebut. Namun semakin aku mendekat ke arah pedagang itu, tiba-tiba saja muncul keraguan dari dalam diriku. Apakah yang aku lakukan sekarang adalah benar? Atau justru apa yang aku lakukan sekarang bisa membahayakan diriku sendiri? Sudahlah. Aku harus segera makan makanan itu. Aku tidak mungkin menahan lapar seperti ini. Aku pun menyingkirkan semua perasaan burukku dan tidak lagi memikirkan kejanggalan yang aku rasakan. Aku lebih memilih untuk mengutamakan rasa laparku dibandingkan dengan hal-hal lainnya yang menurutku tidaklah begitu penting. Pemikiran kerdilku yang demikian pun justru membuatku masuk ke dalam mara bahaya. Namun aku tidak menyadarinya. Aku pun bergegas untuk menghampiri pedagang makanan di hadapanku,
membeli makanan yang dijajakan, dan memberikan uang yang aku punya dengan segera. Sontak ibu pedagang tersebut pun nampak keheranan dengan uang yang aku berikan. Ia seperti baru saja melihat uang seperti itu. Ada yang keliru, Bu? Aku bertanya kepada ibu itu. Sang ibu pedagang hanya menggelengkan kepalanya dan enggan untuk menjawab pertanyaanku. Ia lantas meminta aku untuk segera pergi dari lapaknya dengan cara mengusirku. Namun ia tidak lagi menarik makanan yang sudah diberikannya padaku. Aku benar-benar merasa kebingungan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi mengapa sikap ibu pedagang tersebut justru memperlihatkan sikap yang tidak semestinya? Aku pun kemudian memilih untuk pergi dan duduk di salah satu batu besar yang berada di pasar tersebut. Aku menyantap makanan tersebut, dan tiba-tiba saja hal aneh pun terjadi. Dar! Suara lampu obor yang tiba-tiba saja pecah dan membuat semua pencahayaan di pasar tersebut padam seketika. Hanya gelap yang aku rasakan ketika itu. Muncul banyak pertanyaan di dalam diriku. Mengapa semua lampu obor di pasar ini tiba-tiba padam? Mengapa padamnya obor di sini bersamaan saat aku menyantap makanan yang baru saja aku beli? Apa ada hubungan antara keduanya? Samar-samar aku melihat semua pedagang dan pembeli yang ada di pasar tersebut mematung seketika. Bukankah seharusnya mereka semua panik ketika cahaya obor tiba-tiba padam? Tapi mengapa mereka justru diam dan mematung? Pasti ada sesuatu hal yang tidak beres, pikirku ketika itu. Aku pun gemeteran karena hal tersebut. Tanpa sadar, aku pun menjatuhkan makanan yang masih aku genggam itu. Rasa takut tiba-tiba saja datang menghampiriku dan membuat aku tidak mampu untuk berucap satu kata pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terus bertanya-tanya, karena semuanya terasa tidak masuk akal bagiku. Aku pun kemudian menatap satu persatu pedagang dan pembeli yang ada di pasar tersebut. Semakin lama aku pandang mereka, wajah mereka pun kini berubah menyeramkan. Sama seperti penampakan wajah yang ada di dalam foto yang aku ambil di dalam perjalanan sebelumnya. Sontak aku pun benar-benar takut karenanya. Rasanya ingin sekali aku keluar dari pasar ini. Namun semua orang yang kini sudah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan, seolah-olah mereka semua mengepungku. Aku sendiri bingung terus berbuat apa. Papang, tolong aku, Bang. Aku meminta tolong pada Papang, namun tidak ada siapapun yang aku kenal di sini. Aku benar-benar seorang diri. Apa ini akan menjadi akhir dari kehidupanku? Apa aku masih bisa keluar dari tempat yang menyeramkan ini? Papang di mana? Aku benar-benar takut. Sosok-sosok menyeramkan itu lantas mendekat ke arahku. Mereka semua seperti akan mengamuk kepadaku. Tiba-tiba saja, ada satu sosok yang berada tepat di hadapanku, dan ia pun membisikkan sebuah kalimat yang benar-benar mampu membuatku merinding saat itu juga. Bahkan sosok tersebut pun menggenggam tanganku begitu erat. Aku benar-benar terpaku karena sosok tersebut. Pergi dari sini. Ini bukan tempat kamu. Bisik suara sosok menyeramkan yang ada di hadapanku ini. Lantas aku pun langsung berteriak karena ketakutan. Aku berusaha untuk menutupi wajahku agar aku tidak lagi melihat mereka. Namun mereka semua nampak tertawa lepas karena sikapku ketika itu. Tubuhku benar-benar terpaku di tengah-tengah mereka. Mereka lantas memutari tubuhku sampai 7 kali sembari berkata, Ulah masuk ke tempat orang. Ulah masuk ke tempat orang. Ucap mereka semua sembari mengitari tubuhku. Jangan ganggu saya. Tolong pergi. Aku berteriak menjawab ucapan mereka. Namun lagi dan lagi mereka hanya menertawakanku. Seolah-olah mereka senang karena telah membuatku benar-benar merasa ketakutan. Aku tidak berani membuka mataku. Aku benar-benar menutup mataku dengan sangat erat.
agar tidak ada celah sedikit pun. Aku benar-benar merinding karena mereka berjumlah sangat banyak dengan wajah yang benar-benar menyeramkan. Wajah mereka benar-benar berlumuran darah dengan luka yang begitu menyeramkan. Mereka enggan untuk melepaskanku. Saat itu juga aku benar-benar ketakutan. Tanpa sadar aku pun sampai buang air kecil di celana. Aku benar-benar gemeteran. Keringat dinginku keluar tanpa henti. Bibirku sudah mulai memucat. Di sepanjang aku hidup, aku belum pernah merasakan rasa takut yang benar-benar tidak dapat dideskripsikan hanya dengan kata-kata semata. Tolong pergi. Tolong pergi. Apa yang kalian mau dariku? Pergi. Aku berteriak dengan teriakan panjang. Mereka sama sekali tidak mengindahkan ucapanku. Mereka justru terus mengeluarkan kalimat yang membuat bulu kuduku enggan untuk terduduk lagi. Di saat inilah aku baru mengingat adanya Tuhan. Aku benar-benar memohon ampunan sembari memohon pertolongan padanya. Sebab aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ya Allah, tolong selamatkan hamba ya Allah. Aku sadar dosaku sudah terlalu banyak. Bahkan aku enggan untuk menunaikan panggilan-Mu ya Allah. Tapi aku berjanji, jika Engkau memberikan kesempatan hidup, aku akan bertobat. Tolong ampuni dan selamatkan hamba dari makhluk-makhluk yang benar-benar menyeramkan ini. Aku terus memohon. Mendengar aku terus memanjatkan doa, semua makhluk menyeramkan yang masih berada di dekatku terus melempar tawa karena mereka sangat puas melihatku berada di tengah ketakutan seperti saat ini. Tubuhku pun semakin lemas karenanya. Tubuh mereka semakin mendekat ke arahku, dan ketika mereka sudah begitu dekat denganku, aku merasa pandanganku mendadak kosong, dan semua cahaya di hadapanku memudar seketika. Aku pun tumbang di hadapan mereka semua, dan tidak kunjung sadarkan diri. Di sisi lain, Papang pun terbangun dari tidurnya. Sesaat setelah ia terbangun, ia kaget ketika tidak melihatku di sampingnya. Ia pun berpikir jika aku mungkin saja sudah pergi terlebih dahulu untuk samit. Papang tidak memikirkan hal lainnya. Papang kemudian asik merapikan tempat di mana ia tertidur. Ia melipat sleeping bag-nya dan merapikan beberapa perlengkapan pribadi lainnya. Ia kemudian mengecek ponsel miliknya. Beruntung saat itu ada sinyal dan tersambung di ponselnya, sehingga ia bisa asik membuka sosial media tanpa memikirkan keberadaanku. Ketika sinyal ponselnya kembali hilang, Papang pun kemudian bergegas untuk keluar tenda guna menikmati pemandangan puncak Gunung Salak yang benar-benar menyejukkan. Papang pun dengan nyaman memasak mie tersebut dan menyeduh teh. Setelahnya ia pun kemudian menikmatinya. Beberapa saat kemudian, Papang pun memilih untuk beranjak mencari spot foto terbaik di puncak Gunung Salak. Ia mengambil beberapa foto dengan perasaan senang. Saat itu ia belum teringat dengan keberadaanku. Setelah beberapa saat Papang mengambil foto, ia pun baru mengingat denganku yang sedari tadi tidak dijumpainya. Jika aku lebih dulu samit, tentu ia akan melihatku, pikir Papang saat itu. Papang pun langsung merasa gelisah setelahnya. Ia pun kemudian memilih untuk mencariku, alih-alih melanjutkan mengambil foto. Nang, kamu gimana, woi? Papang berteriak. Papang tidak mendengar jawaban dariku. Ia pun semakin gelisah karenanya. Ia kemudian berusaha lebih gencar lagi untuk mencari keberadaanku. Hingga akhirnya, Papang pun berhasil menemukanku yang tergeletak lemah di atas tanah, tak jauh dari jurang di puncak Gunung Salak. Papang berlari ke arahku dan mencoba untuk membangunkanku. Namun, aku tak kunjung bangun saat itu. Papang pun benar-benar khawatir, karena sebelumnya kondisiku masih baik-baik saja. Nang, bangun Nang. Kok kamu bisa tidur di sini? Aku tak kunjung sadarkan diri saat itu. Akhirnya Papang pun mengambil air mineral dan mengusapkannya tepat di wajahku, sembari membacakan beberapa ayat Al-Quran agar aku bisa segera sadarkan diri.
Nyatanya usaha Papang pun membuahkan hasil. Aku pun berhasil sadarkan diri. Papang bergegas untuk memberikanku mineral agar aku bisa sepenuhnya sadar. Aku pun bergegas untuk meraihnya dan menenggak minuman itu dengan segera. Rasanya seperti aku baru saja keluar dari jeratan dimensi yang benar-benar menyeramkan. Papang, apakah aku masih hidup, Papang? Masih, Nanang? Apa yang terjadi? Aku benar-benar masih hidup, kan? Mereka sudah pergi, kan? Mereka siapa? Mereka yang akan mencelakaiku, Papang. Tidak ada siapapun di sini, Nang. Hanya kita berdua. Aku pun kemudian berusaha untuk menepuk-nepuk pipiku, untuk menyadarkanku dari kenangan terburuk dalam hidupku. Papang pun berusaha untuk menghentikanku karena sikapku tersebut bisa saja melukai tubuhku sendiri. Sudah, Nanang, sudah. Jangan terus sakiti dirimu sendiri. Kamu masih hidup. Kamu benar-benar masih selamat, Nanang. Ucap Papang berusaha untuk meyakinkanku. Namun aku tidak percaya begitu saja dengan ucapan Papang. Aku harus benar-benar memastikan bahwa aku benar-benar selamat dan sudah tidak lagi berada di pasar gaib yang dipenuhi dengan makhluk menyeramkan itu. Aku pun kemudian bergegas untuk bangun dan berlari mengelilingi puncak Salak untuk memastikannya. Aku tidak melihat apapun dan siapapun selain Papang di sana. Papang pun berusaha untuk menghentikanku karena nyatanya sikap yang aku tunjukkan itu benar-benar tidak masuk akal bagi Papang. Kamu kenapa, Nang? Apa yang terjadi? Aku harus memastikan semuanya, Papang. Memastikan apa? Apa yang perlu dipastikan? Semuanya, Papang. Papang pun kemudian bergegas menarik tanganku dan membawaku menuju tenda. Papang kemudian mulai menginterogasiku untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padaku dan mengapa aku bisa sampai tertidur di luar. Saat berada di depan tenda, aku kemudian mencari sisa makanan yang sebelumnya masih aku genggam di tangan kiriku. Sementara makanan yang aku genggam di tangan kananku sudah aku buang setelah kejadian padamnya obor di pasar gaib itu. Di mana makananku? Makanan apa? Makanan yang aku beli di pasar itu. Aku pun kemudian membuka tangan kiriku dan nyatanya aku sedang menggenggam batu, alih-alih menggenggam makanan. Aku pun langsung melempar batu tersebut jauh-jauh dariku. Aku benar-benar kaget karena makanan yang sebelumnya aku genggam kini berubah menjadi batu. Loh, kenapa kamu lempar batu itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi, Nang? Aku pun terdiam setelahnya. Papang kemudian mencoba untuk menenangkanku terlebih dahulu sebelum bertanya banyak hal kepadaku. Aku pun kemudian memilih untuk menghela nafas panjang agar aku bisa lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah itu, aku pun kemudian mencoba untuk menceritakan semua hal yang aku alami pelan-pelan kepada Papang, karena ia pun perlu tahu apa yang terjadi padaku. Subuh tadi, aku berusaha untuk membangunkan kamu, Papang, karena aku merasa ada yang janggal di luar tenda kita. Apa yang janggal? Aku tidak mendengar sesuatu yang janggal kok. Itu masalahnya, Pak. Aku mendengar di depan tenda kita ramai sekali orang. Sangat mirip dengan suasana di dalam pasar. Aku pun setelah itu mencoba untuk membuka pintu tenda. Dan nyatanya, kecurigaan itu benar. Di depan tenda kita ada sebuah pasar. Mungkin itu memang pasar gaib yang ada di Gunung Salak. Bukankah pasar kita hanya ada di Gunung Lawu atau Merapi saja? Aku sendiri tidak tahu pasti, Pak. Tapi aku benar-benar melihatnya. Tapi kamu gak masuk dalam pasar itu, kan? Karena aku penasaran, aku memilih untuk masuk dan melihat pasar gaib. Ada banyak sekali orang berjualan di sana, Pak. Ada banyak sekali makanan. Dan ada banyak barang-barang lainnya yang diperjualbelikan di pasar itu. Jangan bilang kamu beli barang di sana. Ya, karena lapar. Aku beli salah satu makanan yang jual di pasar sana, Papang. Apa aku salah? Papang pun hanya bisa mengekspresikan wajah kekecewaannya padaku. Menurut Papang, jika di sebuah gunung kita menjumpai hal-hal tak masuk akal, kita seharusnya
tidak masuk dan bahkan merasakan apa yang ada di dalamnya. Sebab akibatnya akan sangat fatal. Mendengar jawaban yang dilontarkan Papang, aku pun merasa sangat takut. Aku khawatir aku tidak benar-benar selamat dari jeratan pasar gaib tersebut. Apakah ada hal yang mengganggu kamu saat di sana? Ada enggak? Ada, Bang. Apa? Saat aku memakan makanan yang aku beli di sana, tiba-tiba saja lampu obor di pasar gaib itu padam. Dan seketika saja semua orang itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan, Bang. Mereka semua mendekat ke arahku dan mengitariku, bahkan sampai 7 kali, sembari membisikkan kalimat bahasa Sunda yang aku sendiri pun tidak tahu mana di baliknya itu. Namun peristiwa itu benar-benar tidak mau lagi aku lupakan, Bang. Tidak seharusnya kamu bertindak sejauh ini, Nang. Kita harus segera turun sebelum semuanya terlambat. Bang, kamu jangan nakut-nakutin aku dong, Bang. Aku bukan menakut-nakutimu, Nang, tapi kita perlu waspada. Ucapan Papang ada benarnya, meskipun aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kejadian ini. Setidaknya aku dan Papang sudah bersiap-siap akan semua kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa datang menghampiri kami berdua. Tapi aku pasti selamatkan, Bang. Kita akan pastikan itu, Nang. Kita harus bergemas sekarang. Tapi aku belum sempat naik puncak Gunung Salak, Bang. Kita akan pergi ke sana lebih dulu. Setelahnya, kita harus segera turun. Aku pun kemudian menuruti ucapan Papang. Aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku akan pulang dengan selamat. Papang pun kemudian mengajakku untuk lebih dulu naik ke puncak Gunung Salak. Setidaknya perjalanan kami yang begitu panjang dan sangat melelahkan tidaklah sia-sia. Aku berjalan tepat di belakang Papang. Aku tidak ingin berjalan paling awal. Rasa takutku masih benar-benar terasa begitu nyata. Aku hanya bisa terdiam tanpa berucap satu kata pun. Papang pun membiarkanku, sebab ia berpikir bahwa aku mungkin perlu waktu untuk bisa menenangkan diriku sendiri dan berusaha untuk mengendalikan rasa takut yang tak kunjung selesai. Bayangan menyeramkan saat berada di pasar gaib Gunung Salak benar-benar masih terasa begitu nyata. Setelah sampai di spot foto yang seringkali dijadikan tempat untuk foto para pendaki-pendaki lain, aku justru memilih untuk duduk dan tidak mengambil ponselku sama sekali. Karena sikapku semakin aneh. Papang pun bergegas untuk menghampiriku. Kenapa, Nang? Rasanya benar-benar apa, Bang? Coba tenangkan pikiran kamu dan perlahan coba nikmati semua yang ada di depan matamu, Nang. Kamu sudah sampai sejauh ini. Jangan sampai semuanya sia-sia hanya karena kamu masih mengingat kejadian menyeramkan yang sebelumnya kamu lalui. Aku juga sangat ingin melupakan semuanya, Bang. Tapi rasanya benar-benar sulit. Coba berlahan, Nang. Iya, aku akan coba. Beruntung aku memiliki sahabat sebaik Papang yang selalu bisa mengerti kondisiku dan selalu bisa aku jadikan tempat untuk aku bercerita. Entah bagaimana kondisiku jika aku tidak bersama dia saat pendakian ini. Mungkin aku sudah gila karena peristiwa menyeramkan yang datang kepadaku saat aku berada di pasar gaib. Aku terus berusaha untuk mengendalikan diriku sendiri. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang meskipun itu benar-benar sulit. Dan aku berusaha untuk tidak lagi membayangkan mereka semua yang ada di pasar gaib waktu itu. Setelah kondisiku mulai membaik, aku pun kemudian tak lupa untuk bersuah foto bersama Papang untuk mengabadikan momen kami saat berada di puncak Gunung Salak. Gunung yang terkenal dengan keangkerannya tersebut. Dan nyatanya, gunung yang saat ini aku pijaki benar-benar menyeramkan dan sangat mencekam. Mungkin setelah turun nanti, aku tidak ingin lagi menginjakkan kaki di Gunung Salak ini. Bagiku pendakian ini sudah sangat cukup, dan kemungkinan besar pendakian ini akan menjadi kenangan yang tidak mungkin bisa aku lupakan di sepanjang hidupku ke depan. Masih teringat dengan jelas bagaimana sosok mereka datang menghampiriku, mengitari tubuhku, dan justru
meneriakiku yang saat itu sedang seorang diri. Jika aku tahu kejadiannya akan seperti itu, maka aku tidak akan mungkin masuk ke dalam pasar gaib yang benar-benar menyeramkan itu. Aku mungkin akan menutup kembali tirai tendaku dan memilih untuk melanjutkan tidurku, alih-alih keluar dan masuk ke dalam jeratan pasar gaib Gunung Salak. Namun nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang mungkin bisa diulang. Semuanya telah terjadi. Akan aku jadikan pembelajaran hidup ke depan agar aku bisa menjadi pribadi yang jauh lebih bijak dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah selesai bersuah foto, aku dan Papang pun bergegas untuk kembali ke base camp Salak. Tentu perjalanan kami ke base camp masih sangat panjang, namun aku dan Papang benar-benar harus segera kembali. Kami tidak mungkin berlama-lama di puncak Salak, sebab jika hujan kembali turun, maka kami akan sangat kesulitan untuk sampai di base camp nantinya. Aku dan Papang pun memutuskan untuk kembali ke base camp saat itu juga. Kami menempuh perjalanan dari pos 1 menuju pos lainnya. Kami tidak lagi mengindahkan semua kejanggalan yang terjadi, sebab tujuan kami saat ini adalah base camp Gunung Salak via Cimelati yang angker ini. Di sepanjang perjalanan aku memilih untuk diam, alih-alih berbincang ataupun melempar candaan. Karena aku benar-benar sudah merasa kelelahan akan semua hal. Rasanya aku ingin sekali menjerit, namun rasanya sudah tidak pantas. Diam adalah sikap yang seharusnya ditunjukkan olehku. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, kami pun akhirnya sampai di base camp Cimelati Gunung Salak. Aku dan Papang pun terduduk lemas di dekat pos pendaftaran. Hal yang kami lakukan tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang yang saat itu berada di base camp. Namun baik aku dan Papang hanya menjawab bahwa rasa lelahlah yang berhasil menguasai tubuh kami. Dan adanya perubahan dari diri kami, itu karena kami tidak mampu menahan rasa lelah yang kami rasakan. Aku dan Papang berusaha sebisa mungkin untuk menutupi semua peristiwa yang sudah kami lalui. Setibanya di base camp, kami memilih untuk beristirahat sejenak. Saat aku dan Papang sedang beristirahat, tiba-tiba aku menunjukkan sikap yang tak biasa. Aku mengamuk, meronta-ronta, sembari berteriak kalimat bahasa Sunda yang aku sendiri pun tidak tahu makna dari bahasa itu. Sontak hal tersebut membuat kaget Papang dan orang-orang yang ada di sekitarku. Aku langsung dibawa oleh mereka ke salah satu rumah penduduk yang lokasinya tidak begitu jauh dari base camp. Di sana Papang mencoba untuk menyembuhkanku. Saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang menimpa diriku. Namun tubuhku benar-benar berat. Apa dia biasa kerasukan, Bang? Tanya salah seorang penduduk kepada Papang. Teman saya ini tidak pernah kerasukan, Pak. Justru ini kali pertama dia seperti ini. Kemungkinan teman kamu itu diganggu penghuni Salak. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk menyadarkan teman saya? Kami akan mencoba panggilkan Ustadz di dekat sini ya. Papang pun terus berusaha menahan tubuhku agar aku tidak mengamuk, sementara beberapa warga lain pergi memanggil seorang ustadz yang tinggal tak jauh dari tempat kami singgah saat ini. Tak berselang lama, ustadz tersebut pun tiba. Ia lantas langsung berusaha untuk mengeluarkan makhluk yang bersemayam di dalam tubuhku, yang membuatku terus mengamuk tanpa henti. Di sisi lain, Papang terus mendoakan keselamatanku. Ia benar-benar merasa begitu terpukul melihatku dalam kondisi yang lemah tak berdaya seperti saat ini. Perlahan-lahan aku pun mulai sadarkan diri. Papang pun langsung memberikan air mineral kepadaku agar kondisiku semakin pulih. Tubuhku benar-benar sakit saat itu, dan badanku terasa begitu lemes. Namun aku tidak sadar dengan apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi, Bang? Kamu tadi kerasukan, Bang? Kerasukan? Kerasukan apa? Makhluk yang ada di Gunung Salak terlihat marah padamu, ucap Pak Ustadz yang telah menolongku itu. Memangnya apa yang sudah saya lakukan, Pak Ustadz? Coba kamu ingat kembali. Mungkin ada satu kesalahan yang membuat mereka marah terhadapmu.
Aku pun terdiam. Aku tidak ingin menjawab ucapan Pak Ustadz tersebut. Aku tidak ingin semua orang tahu bahwa saat berada di atas sana aku masuk ke pasar gaib yang ada di Gunung Salak. Aku pun memilih untuk mengajak Papang pulang ke rumah, alih-alih beristirahat terlebih dahulu di rumah penduduk dekat base camp di Gunung Salak. Aku dan Papang pun kemudian pulang ke rumah masing-masing. Kami menggunakan sepeda motor dan Papang menyetir di depan karena tubuhku benar-benar lelah. Bahkan pandanganku pun masih sering kosong. Jangan ngomong, Nang. Khawatir makhluk itu masuk dalam tubuh lagi. Iya, Bang. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun akhirnya sampai di rumah. Aku pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Kedua orang tuaku nampak begitu kaget saat melihatku benar-benar lemah dengan wajah yang begitu pucat. Kamu kenapa, Nang? Gak apa-apa, Bu. Aku masuk ke kamar dulu ya. Aku pun bergegas untuk masuk ke dalam kamar. Aku memilih untuk tidur. Siapa tahu tubuhku akan pulih dan membaik seperti sebelumnya. Namun, nyatanya bukannya pulih. Justru aku mengalami hal buruk terus-menerus. Hampir di tiap malam setelah saya melakukan pendakian, aku terus mengalami kerasukan. Kedua orang tuaku pun benar-benar bingung dengan apa yang terjadi padaku. Keduanya pun kemudian memanggil Papang karena mereka pikir Papanglah yang lebih tahu tentang kondisiku karena aku melakukan pendakian bersama Papang. Papang pun kemudian memberi saran agar aku diruqyah saja supaya kondisiku bisa membaik. Kedua orang tuaku pun setuju. Lantas aku pun kemudian dibawa ke salah satu pemuka agama yang mampu untuk melakukan sebuah ruqyah. Setelah dilakukan ruqyah, sang pemuka agama tersebut pun menyampaikan bahwa makhluk yang ada di Gunung Salak, tepatnya di pasar gaib, murka terhadapku karena aku sudah lancang masuk ke dalam pasar gaib, tempat yang tidak seharusnya dimasuki oleh manusia. Sementara aku justru masuk ke dalamnya, sehingga tidak heran jika makhluk-makhluk yang ada di sana pun murka terhadapku. Dan mereka terus mengikutiku hingga turun dari Gunung Salak, bahkan sampai di rumah. Setelah dilakukan ruqyah, kondisiku jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Aku pun sudah tidak mengalami kerasukan. Peristiwa tersebut benar-benar memberikan pelajaran berharga bagiku. Bahkan tidak sepatutnya aku masuk ke dalam tempat yang tidak semestinya. Terlebih lagi, tempat gaib saat melakukan pendakian. Aku benar-benar belajar dari semua peristiwa yang aku alami. Dan cerita ini pun tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.